Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, semangat lagi kita samakan. Kata lupa semangat pagi, kalian jawab pagi-pagi semangat pagi. Oke? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, pelajaran PKK, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, Endi, bangga. Untuk absen hari ini berbeda dengan absen sebelumnya, ya. Di sini Bapak sudah menggambar di papan tulis ada sebuah emot, ya. Emot happy, sad, sedih, dan angry, marah. Jadi ketika nanti Bapak memanggil atau mengabsen satu persatu, silakan nanti ke depan pilih sesuai hati ataupun perasaan hari ini kalian. Di checklist saja, ya. Nanti Bapak kasih spidol yang mana yang kalian pilih, gitu ya. Oke, siap? Ya. Untuk yang pertama, Ajeng Sri Rahayu. Ya. Ya, sip. Luar biasa. Terima kasih aja. Kemudian Anissa Rizkia. Mana Anissa? Anissa perasaannya di mana ya? Oh iya, luar biasa. Nah, sip. Luar biasa. Hari ini. Ya. Hari ini nangis. Oh, luar biasa. Memang. Yes. Yo. Kemudian Chandra. Chandra itu spidolnya. Chandra ini proses
Kemudian Jeffrey Hamdi. Andy. Ya, Andy. Gimana perasaannya Candy hari ini? Ya, happy. Luar biasa. Ya. Kemudian Iqbal Puji. Ada? Ada, Pak. Iya, ya, Pak. Gimana, Pak? Happy. Nah, ya. Ya. Terima kasih, Pak. Mei Maida. Mei bagi apa sekarang? Senang. Ya. Ya. Kemudian Putri. Mana Putri? Ya, Putri. Ya, happy. Ya. Ya, terima kasih. Raisa Nur Aziza. Yunaica. Ya, luar biasa. Nah. Ramdhani Ahliuddin. Ya, Ramdhani. Masakan. Ada? Samboy. Nah, ya. Rani Nur Aini. Rani. Ya, ya. Nah. Gimana kan? Ya, ya. Terima kasih. Revan Pratama. Revan Pratama. Ya. Revan, ya. Revan Sandi Nuryadin. Firgi, Mas Firgi. Apa sih? Terpawainya. Wildan. Wildan. Ya. Pergi pulang set boy. Yusef. Terakhir Nijat. Pak. Ya. Kamu wajan Pak. Iya. Oh, Sandi S. Biasa. Ya, terima kasih semuanya sudah ke absen. Dari jumlah siswa di sini 24, jadi kebanyakan hari ini senang. Mudah-mudahan yang tadinya sedih ini ya bisa terbawa suasana senang di kelas ini ya. Dan yang marah ada 2 orang. Mudah-mudahan dengan belajar yang ini marahnya berubah menjadi sedih. Ya. Ya. Oke. Nah, untuk hari ini Bapak kan melanjutkan materi terkait bab kedua yaitu peluang usaha ya. Untuk yang kemarin itu bab 1 kita sudah mempelajari apa? Hakikat usaha. Oke. Sebelumnya Bapak di sini akan menanyakan sebuah
jalan-jalan ke pasar membeli batik. Cakep. Jangan lupa membeli durian. Cakep. Tuhai muridku yang cantik dan tampan. Asik. Oh, cakep. Apa kabar kalian? Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan senang dan bahagia. Oke. Di sini kita akan masuk ke materi ataupun mata pelajaran PKK dengan subjudul yaitu analisis peluang usaha. Sebelum ke materi ini, Bapak ingin menanyakan lebih dahulu flashback ke materi sebelumnya terkait hakikat dan karakter seorang wirausaha. Oke. Seorang wirausaha itu mempunyai sikap, ya. Sikapnya itu beberapa sikap harus kita miliki sebagai seorang wirausaha. Nah, apa saja sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Disiplin, berani, mengambil resiko, mengambil keputusan. Gitu. Nah, itu sebagian dari seorang karakter wirausaha. Meskipun nantinya kita tidak terjun ke dalam dunia wirausaha, tetapi jiwa wirausaha itu harus tertanam dalam diri kita. Ya. Meskipun nanti kita akan bekerja misalkan di perusahaan, tetap jiwa karakter wirausaha itu harus ada. Disiplinnya harus, jujurnya harus, tanggung jawabnya pun harus. Ya. Siap? Siap. Nah, itu sedikit ya untuk mengulang materi sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke analisis peluang usaha. Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, peluang itu apa? Peluang. Nah, kesempatan. Peluang adalah sebuah kesempatan. Ya. Seorang wirausaha, meskipun ada peluang kecil, itu harus dimanfaatkan. Ya. Seorang wirausaha yang kreatif, yang cerdik, gitu ya. Ada peluang sekecil apapun itu menjadi sumber apa? Peluang usaha. Makanya kalian nanti misalkan di kampung halaman kalian mempunyai misalkan ada sumber misalkan alam ataupun sumber-sumber lainnya sehingga bisa menjadi suatu usaha, manfaatkan meskipun kecil gitu ya. Kan besar itu awalnya dari mana? Kecil. Oke, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan peluang usaha dan komponen dalam analisis SWOT. Yang kita akan bahas nanti SWOT itu apa? Ya, lampu atau apa? Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, siswa dapat menganalisis suatu usaha ya dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, nanti kita akan berdiskusi ya, untuk menentukan misalkan suatu usaha yang kalian nanti misalkan sudah diberikan nanti apa LKPD-nya atau lembar kerjanya. Silakan kalian analisis ya nanti di sesi diskusi. Oke, itu kemudian yang selanjutnya kita masuk sedikit demi sedikit ke materi ya. Identifikasi peluang usaha. Ini peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan bagi wirausaha. Kalian mengetahui tidak jenis-jenis peluang usaha? Yang pertama itu dalam diri kita. Nah, pernah merasakan bahwa peluang usaha itu bisa datang dari diri kita? Ya, kita analisis ya. Kita pecahkan.
itu dalam diri kita bisa atau internal kita bisa. Contohnya itu dari apa? Itu yang melukis itu siapa? Ramdhani. Berarti Ramdhani bisa diklasifikasikan menyukai hobi melukis. Betul. Nah, bagaimana melukis Ramdhani itu bisa menghasilkan peluang usaha yang nantinya akan dikembangkan pasti gitu ya. Seperti misalkan kalau kita lihat di media sosial, khususnya di daerah Tasik bisa, daerah Bandung bisa ya. Itu ada seniman-seniman yang di jalan-jalan trotoar seperti itu ya. Melukis wajah yang yang jalan-jalan gitu ya. Itu bisa menghasilkan peluang usaha bagi dirinya gitu ya. Misalkan yang kemarin viral itu ketika Bapak Ridwan Kamil ingin dilukiskan oleh seorang seniman yang di pinggir jalan, itu bisa mendapatkan uang dari melukis di pinggir jalan dengan jumlahnya yang sangat besar gitu ya. Jadi itu bisa menjadi peluang usaha dalam diri kita. Hobi olahraga bisa ya, di sini aja hobi apa? Makan. Ya, misalkan futsal, badminton dan sebagainya itu bisa. Hobi memasak. Ya, kalau perempuan kan kebanyakan memasak. Itu bisa menjadikan sumber peluang usaha asalkan kita bisa bijak dalam mengelolanya nantinya ya. Tekunnya, misalkan olahraga. Ya, misalkan olahraga bisa menghasilkan uang kalian. Contohnya badminton. Wildan ya suka ikut latihan eskul badminton. Di gor itu belum ada yang jualan air, roti. Padahal kan itu menjadi peluang usaha kalau misalkan dimanfaatkan gitu ya. Kan olahraga kan capek gitu ya. Haus, kemudian lapar ya. Nah, terbesitlah ada ide kemah padanya aqua sadus gitu ya. Jantan lamun misalkan ada yang haus membeli ke Wildan 500 kan itu hal yang kecil gitu ya, dari hobi kita itu bisa menghasilkan uang. Oke, ya di sana. Kemudian di sini ada karakter ataupun seorang wirausaha harus berpikir secara positif dan kreatif. Jelas ya, di sini harus percaya dan yakin. Kemudian apa lagi? Mendengarkan saran dari orang lain. Jadi kita terbuka ya, terbuka terhadap masukan dari konsumen kita. Kemudian mempunyai etos kerja, semangat kerja yang tinggi, tidak bermalas. Kemudian menerima gagasan di dalam dunia usaha atau bisnis. Sekarang eranya kan sudah beralih gitu ya. Tidak hanya misalkan mengandalkan pemasaran tradisional. Kita sudah online, kita sudah mempunyai marketplace ya, tinggal dimanfaatkan TikTok Shop dan sebagainya kan. Itu tinggal kita merancang bagaimana usaha yang nanti kita akan buka bisa luas gitu ya. Bertanya kepada diri sendiri ya. Kita harus introspeksi gitu ya, apa kekurangan kita, apa kekurangan usaha kita, terus dibenahi. Kemudian pandai berkomunikasi. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada menurut para ahli nih, Paul Charlap di sini mengungkapkan sebuah rumusan yang mencakup 4 unsur harus dimiliki seorang wirausaha agar mencapai sukses dalam pekerjaannya. Yang pertama apa? Work hard. Nah, work hard ini adalah kerja keras. Kemudian yang kedua, sosial. Ya, tegak. Kemudian yang ketiga, work smart, yaitu kerja cerdas. Kemudian yang keempat, service, yaitu pelayanan. Ini menurut Ocarab ada 4 unsur yang harus dimiliki seorang
seorang wirausaha. Itu ya, kita harus kerja keras, kita harus gairah dalam melaksanakan usaha kita, kemudian kerja cerdas, gitu ya. Kemudian pelayanan yang terbaik, itu ya, pelayanan kita dengan konsumen itu harus memberikan kesan terbaik, gitu ya, jangan memberikan kesan buruk, gitu ya. Nah, untuk peluang usaha di sini kita membedakan antara peluang usaha jasa dan peluang usaha produk, gitu ya, atau dagang. Kalau usaha jasa, kalian sudah mengetahui apa saja contohnya. Usaha jasa, ojek. nah seperti apa? Ojek, misalkan di ojek. Kemudian kalau perempuan, Tukang pakai. ya apa? Salon, ya. Nah, kemudian apa lagi? Natalia, seperti itu ya. Kan itu kan pelayanan atau peluang usaha di bidang jasa. Kalau misalnya TKJ, ini kan jurusan TKJ. Nanti kan dibekali ilmu untuk ahli dalam komputer. Kan bisa menjadi peluang usaha yaitu dengan membuka servis. Misalkan di kampung kalian ada yang ingin menginstalkan aplikasi, misalkan Microsoft, itu lumayan, Jeff ya, di Cikalong misalkan Jeffrey nanti ya, ada yang ingin menginstalkan laptop, itu menjadi peluang usaha, tinggal buka saja pelang misalkan gitu ya, terima bongkar dan pasang misalkan servis komputer, kemudian terima jasa dalam penginstalan. Itu sekali install itu 50.000 ya. Pernah juga dulu gitu ya, ketika kuliah menginstal sebuah Microsoft kan, orang lain mah kan harus berbayar seperti 50.000 ya kepada teman ataupun kepada yang lain. Itu kan usaha jasa ya. Kalian di sini kan sudah dibekali dengan ilmu komputer, tinggal kalian manfaatkan ya, misalkan di media sosial dan sebagainya. Kemudian jasa apa? Percetakan, desain. Kan kalian dibekali ilmu desain grafis ya. Nah, membuat logo, membuat banner dan sebagainya, itu bisa menghasilkan peluang usaha di bidang jasa. Oke, itu sedikit. Kemudian kalau usaha dagang banyak ya. Di sini di rumahnya ada yang berdagang, orang tuanya bisa dagang? Ada. Nah, misalkan produk makanan, fashion, betul. Dan misalkan ada lagi seperti kerajinan-kerajinan, gitu ya. Seperti yang ada di Cikapa itu kan ada serumpun bambu yang membuat sangkar ayam, sangkar burung, kemudian hampers dan sebagainya. Itu kan usaha rumahan yang di bidang bergerak di bidang produk, ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke analisisnya. Sejatinya seorang wirausaha bisa menjadi usahanya besar, bisa menjadi usahanya itu apa? Bangkrut, turun. Itu karena ada faktor analisis di sini. Kalau misalkan analisis kita tidak pandai, maka terjadilah apa tadi? Usaha kita akan mundur ya, seperti itu. Dan parahnya lagi nanti akan gulung tikar atau bangkrut. Nah, itu berbahaya. Makanya kita harus kenali analisis di sini, yaitu analisis SWOT ya. Analisis SWOT. Nah, SWOT ini adalah singkatan ya. S-nya apa? S-nya di sini strength. Siap ya. Kemudian W-nya apa? Weakness. Nah, kemudian
O-nya Opportunity. opportunity. Ya, opportunity. Dan yang terakhir read. Nah, kita bahas. Jadi analisis peluang usaha itu kita ada yang dimaksud dengan SWOT, strength. Artinya Kekuatan. ya, kekuatan. Kalau dalam bahasa Inggris, strength ini kata kerja kedua ya. Yang pertama ya, strength, strong. Nah, strong ya, kekuatan. Kemudian weakness, Kelemahan. kelemahan. Kemudian opportunity, Peluang. kemudian threat, Ancaman. ancaman. Oke. Nah, ini adalah analisis SWOT, peluang usaha. Jadi, seorang wirausaha itu harus melakukan riset atau analisis seperti ini. Contohnya, misalkan kita mempunyai usaha di bidang misalkan makanan atau produk. Kita analisis terlebih dahulu. Strength, kekuatan yang dimiliki produk kita dengan dibandingkan dengan produk yang lain itu apa? Ya, analisis. Bisa dari segi apa? Rasa. Bisa dari segi apa? Kalau makanan, bahan bakunya, ya, dan bisa dari kemasannya, ya. Itu menjadi dasar kekuatan. Kemudian weakness adalah kelemahan. Bapak perlu tidak misalkan kelemahan kita itu dianalisis? Perlu, ya. Kenapa? Karena untuk perbaikan. Misalkan produk ini kenapa ya misalkan tidak laku misalkan di pasaran. Nah, berarti ada hal yang salah nih, ada hal yang kurang baik misalkan. Nah, itu menjadikan kelemahan itu menjadikan sebuah perbaikan ya, untuk lebih baik lagi dalam hal produknya. Opportunity ya, yaitu adalah peluang. Jelas, peluang ini atau apa tadi, kalau misalkan ada peluang untuk misalkan produk kita diinovasi, bagus, silahkan gitu ya. Karena seorang wirausaha itu harus kreatif dan inovatif. Inovatif itu seperti apa? Seperti menciptakan hal-hal yang baru dalam produk kita, atau misalkan memodifikasi produk yang sudah ada. Itu yang dikatakan inovasi. Misalkan contoh yang sederhana apa? Di kantin kita saja. Inovasi di kantin kita apa? Makanan ada yang beda tidak? Cireng. Kenapa cireng? Bentuknya. Oh, bentuknya. Biasanya gimana? Bentuk. Kayak tadi bagus. Betul ya. Berarti kalian sudah menganalisis di sana ya. Sudah masuk ke inovasi, kalian sudah bisa membedakan cireng yang dulunya itu hanya bulat, kemudian tidak ada isinya. Sekarang itu diinovasi menjadi beragam bentuk. Ada yang apa? Ada yang bintang, dan isinya pun beda-beda. Ada yang ayam suwir, gepuk, dan oncom, cinti. Nah, itu ya. Itu saja inovasi itu ya, yang dari makanan. Treat. Nah, kita itu harus menganalisis ancaman. Ya. Harus kalian ketahui, beberapa perusahaan besar itu bisa jatuh karena tidak memanfaatkan atau tidak istilahnya mengantisipasi adanya ancaman. Jadi kina-kina misalkan perusahaan sudah enak, besar, gitu ya, tinggal sudah berkembang dan sebagainya, tidak antisipasi karena di belakang itu ada pesaing-pesaing. Nah, maka siap-siap
Yang tadinya usaha kita yang melenggang dengan tidak ada hambatan apapun, nanti akan tersalip oleh pesaing-pesaing kita. Makanya di sini harus diperhatikan ancaman ini ya. Jadi analisis ini satu kesatuan harus dilaksanakan oleh seorang wirausaha. Misal kalau kita sudah bisa menganalisis SWOT ini, kalian bisa membuka usaha dan insya Allah berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, nah itu terkait materi untuk kegiatan analisis SWOT ini ya. Nah di sini Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu sebuah produk usaha yang ada di Tasikmalaya. Kalian mungkin ada yang mengetahui, ada yang belum mengetahui. Nah kita di sini yang pertama itu apa namanya? Yang dikenal dengan apa? Kalau gelis, ya. Kalau gelis ini asli dari Tasikmalaya, gitu ya. Yang sudah diedarkan ada di Raja Pola, ya. Kemudian di Tasik Kota, ya. Nah itu. Kemudian ini apa? Kerajinan. Nah, kerajinan dari bambu. Ya. Sama ini pun yang dikenal dengan pemasaran yang besarnya itu di Raja Pola. Tetapi di Raja Pola itu kan sebagian besarnya itu dari pengrajin-pengrajin kita yang ada di sekitar kita. Misalkan Paniis suka dimasarkan ke Raja Pola dan di Raja Pola dimasarkan kembali. Kemudian di mana itu? Namorak ya, ada sebuah bambu, kemudian Cimunta. Ya, Cimunta sama. Ini asli Tasikmalaya, tangan-tangan pengrajin Tasikmalaya, luar biasa. Kemudian ada apa? Moring. Ya, moring ini dulunya itu ya, Bapak ketika zaman SMK, moring ini sudah ada di pembuatannya itu yang besar itu di mana? Di Rawa. Nah, di sana. Sekarang sudah melebarkan sayapnya dan produknya sudah kemana? Sudah ke daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Apalagi yang ini sudah dieksporkan ke negara yang lain, tetangga misalkan Malaysia. Kemudian, nah ini payung gelis. Ini asli dari Tasikmalaya, kota Tasikmalaya. Ini penyebarannya sudah mancanegara, sudah ke Italia, ke Cina, ke Jepang. Identik Cina gininya seueur payung itu ya. Nah, itu dari mana? Indonesia. Kemudian ini makanan apa? Makanan ini sangat manis ya. Ini asal mana? Sunda. Di daerah kita banyak pengrajin di sini atau istilahnya apa? Yang membuat makanan ini seperti di mana itu? Kebon Jeruk. Ya. Kemudian di Cipurun. Ya, kemudian di Cipela. Banyak kan? Nah, kita harus beli ya. Beli lumayan ya. Ini makanan khas Sunda. Ya kan? Terus pernah nyobain sadana? Untuk acan berarti wah. Dan yang terakhir ini apa? Nah ini yang viral sampai sekarang, yang digemari khususnya masyarakat Sunda. Ya, tidak hanya kaum
dan boleh. Ya, mau dibahas mas, silakan. Jadi apa sih? Nah itu ya. Nah ini contoh misalnya yang ada di Tasikmalaya. Oke, siap. Kalian harus mencobanya, gitu ya. Harus mengenali lah, gitu ya. Dan kalau bisa mencobanya, gitu ya. Nah itu untuk materi 3.2 terkait analisis peluang usaha, yaitu yang kita kenal dengan analisis SWOT, yaitu SWOT. Oke. Nah di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Sudah jelas? Oke. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi diskusi di sini ya. Bapak di sini sudah membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing yang sudah diketahui dengan cara minggu kemarin itu dengan aplikasi ya, link terkait mengetahui gaya belajar kalian. Apakah ada yang misalkan visual, auditori, kinestetik, ya sudah diketahui dan Bapak membagikan kelompoknya. Masih ingat? Ya. Nah untuk sekarang di sini Bapak sudah membuat sebuah LKPD. Nanti kalian analisis di sana, baik yang kinestetik itu dari hasil wawancara yang minggu kemarin kita terjun langsung ke pengusaha yang usaha rumahan di sekitar kita, itu kinestetik. Masih ada tidak bahan laporannya? Ada? Ya. Kemudian yang visual, Bapak akan mengirimkan linknya ke kelompok yang lain. Yang visual itu ada 2 ya. Kemudian yang auditori juga, silakan nanti analisis di video itu bagaimana kekuatan usahanya, kelemahannya, opportunity-nya, dan ancamannya seperti apa. Nah setelah itu, nanti setelah beres diskusi, mencoba untuk dipresentasikan di depan. Misalkan perwakilannya boleh ataupun semuanya bisa, ya. Kita melihat waktu saja. Oke, silakan sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, Bapak kasih waktu 2 menit untuk membereskan kelompoknya dulu. Yang kinestetik sudah ada bahan laporannya? Ya. Di sana di LKPD ada nama kelompok. Silakan tuliskan terlebih dahulu nama kelompoknya dan baca langkah pengerjaannya di sana. Ya.
auditori. Ya, berarti video ya. Ya. Oke. Linknya sudah ada, yang lain? Tidak ada. Nah, di sana di LKPD ada lembar pekerjaannya, yaitu ada tabel ya. Nah, di sana peluang usaha produk apa setelah analisis sesuai link ataupun artikel ataupun video, silakan ditulis usaha apa dijalankannya, kemudian kekuatan usahanya itu seperti apa setelah dianalisis ya. Jadi sekarang literasi ataupun lihat terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah. Yang video sudah dikirimkan, Candy. Ya, terus, kirim pesan. Ya, baca secara sama-sama. Udah ya. Sini ya. Ya, ada 10 menit untuk berdiskusi. Baca. Terus masuk ke ruang usaha. Nah, misalkan ini ya. Ini videonya sama-sama ya. Analisis ya. Bergerak di bidang mana? Tempe. Silakan. Wow.
Dicek dulu. Dicek dulu. Yang video sudah ada. Ya. Yang video dengarkan. Kenapa kerja kayak Pansa itu? Ini Jawang.
Jadi cara mengatasi yang sama
satu. Ya, siap. Bapak perwakilan satu atau semua maju? Semua maju, semua mau jadi kelompok misalkan siswa satu ada 5 orang ke depan 5 ya. Jadi agar diketahui. Ya. Sekarang silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Viswa 1 yang diwakili oleh kelompok Ajeng Cahyati, kemudian Tani dan Meme Dan kawan-kawan. kita yang lainnya mohon diperhatikan ya apa yang menjadi masalahnya tadi di artikelnya, kemudian pemecahannya bagaimana di kelompok ini pemecahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 visual. Bapak perkenalan Pak. Ya boleh. Boleh aja ibu. Perkenalkan nama saya Ajeng. Perkenalkan nama saya Sudiana. Perkenalkan nama saya Main-Main. Kami akan mempresentasikan tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, berangkat. Ya, langsung ke analisis yang kelompok kalian ini. Peluang usaha produk barang atau jasa. Oke. Berarti apa? Ojek. Ya. Ojek. Ini perbuatannya. Kalian tahu gak dari perbuatan Gojek? Enggak tahu. Tidak tempe. Ya. Kekuatan dari Gojek adalah merek yang mudah diingat, driver yang banyak, dan strategi pemasaran yang gampang. Bensin. Kelemahannya, waktu kerja tidak tetap, harus menggunakan seragam lengkap, gaji berdasarkan jumlah orderan. Ya. Kita yang penting borong. Uangnya gimana? Yang sangat 100% mana?
fokus di satu bidang dan itu ancaman mate kekurangan modal mulai baru memproduksi Ya. Sekian presentasi dari kelompok kinestetik. Assalamualaikum Ya, terima kasih kepada kelompok estetik. Selanjutnya kelompok ini Randy, Sandi dan Chandra. Yang analisis Chandra sama kakak-kakaknya itu di YouTube ya, video ya. dan sama kakak-kakaknya dan di luar Apik Iqbal izinnya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori. Perkenalkan, nama saya Sandi. Chandra Saya Kendi. bener sok Ruang usaha produk tempe tahu berbuatan satu pesatnya pertumbuhan bangsa pasar. Dua, harga produk yang ditawarkan cukup bersaing. Tiga, kegiatan operasi penjualan terintegrasi dengan desain. Empat, pengadaan produk suplai tepat waktu dan selalu tersedia. Lima, lokasi bisnis cukup strategis. Enam, fasilitas tambahan entertainment. Jadi daya tarik tersendiri. Kemarin promosi dan periklanan sudah dengan dua fasilitas operasi dan alokasi sangat sederhana hingga keamanan masih kurang terjamin minimal masih banyak produk banyak produk yang besar Jadi peluang yang bahkan tidak ada di juga jumlah permintaan pasar yang besar Ancaman. Satu, kreativitas produk-produk harus terus baru, baik dari cita rasa maupun penampilan makanannya. Dua, persaingan yang kuat dengan kompetition makanan lain harusnya yang sudah ada di pasaran. Mungkin demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih kepada kelompok auditori ya. Dan untuk yang kelompok lagi, kita akan presentasikan di hari Sabtu ya. Pas pembelajaran Bapak ya. Jadi siapkan
ini KPD-nya harus dimaksimalkan dengan baik ya. Dari ketiga kelompok tadi ya, yang pertama itu menganalisis dari sebuah artikel ya, artikel pengusaha muda yang bergerak di bidang jasa seperti tadi kan disebutkan Gojek dan marketplace ya, seperti Traveloka ya. Kemudian yang kedua itu kinestetik yang sudah pernah wawancara atau langsung ke tempat usaha rumahan di Cijambe, kemudian wawancarai, kemudian dianalisis di sini menjadi sebuah usahanya di bidang mooring ya, itu kan oleh Ibu Rizka ya di sana. Itu juga pengusaha muda karena umurnya belum sampai 30 bawah ya. Kemudian yang terakhir itu dari auditori ya, yang tadi itu menganalisis sebuah video ya. Kemudian yang bergerak di bidang tempe, pembuatan tempe dan tahu yang sukses gitu ya, sehingga menganalisis dan terjadilah tadi analisis SWOT-nya, diketahui kekuatannya bagaimana, kelemahannya, peluangnya dan ancamannya itu seperti apa. Nah seperti itu ya dalam hal menganalisis sebuah peluang usaha. Kalian pun nanti bisa menganalisis peluang usaha sendiri di kampusnya masing-masing. Silakan nanti bisa di pertemuan selanjutnya itu kalian akan membuat atau menganalisis langsung di daerahnya masing-masing ya, nanti di ketika pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah itu saja untuk diskusi hari ini dengan mulai pembelajaran pemecahan masalah atau yang disebut dengan problem based learning ya. Jadi kalian sudah bisa dalam menganalisis sebuah peluang usaha. Terima kasih dan applause semuanya, tepuk tangan. Luar biasa untuk kegiatan hari ini. Nah sebelum Bapak tutup, di sini ingin mengetahui dari semua siswa yang ada di kelas TKJ ini refleksi bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, menyedihkan, atau membuat bikin marah gitu ya. Mungkin bisa ada satu atau dua yang ingin menyampaikan bagaimana kesannya pembelajaran hari ini dalam materi peluang usaha. Ada yang ingin berani menyampaikan? Iya, sebagai Ajeng. Muawan. Jawab aja boleh karena absen pertamanya bagus. Mang Ajeng, pada tadi kamu tadi Amerika Kuninga. Ngapung deh. Ya, kumaha ya pesannya? Boleh. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami karena tidak menjelaskan secara ceramah saja, tapi menggunakan media dan metode diskusi. Ya, terima kasih untuk aja. Lagi yang lain laki-laki belum. Bila boleh dah. Ya. Boleh Pak Udin. Gimana Wedan pesannya? Banyak Pak. Ya, bagus. Berarti ya itu bagus seperti itu ya. Jadi untuk kegiatan hari ini Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih telah berjalan dengan
bacakan hamdalah bersama-sama. Untuk minggu depan jangan lupa literasi terkait materi yang akan dibahas selanjutnya, yaitu tentang hak kekayaan intelektual. Silakan baca-baca di rumah, baik dari buku modul atau dari sumber yang lain seperti Google ataupun video dan sebagainya. Silakan, apa itu hak atas kekayaan intelektual. Ya, silakan baca-baca di rumah dan kita bahas di minggu depannya.